Alhamdulillah, summal hamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa uyun. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali ibadah kita salat Jumat siang ini dengan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya secara maksimal. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai melanggar larangan-larangannya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kehidupan kita ini disadari atau tidak selalu mengalami perubahan. Setiap manusia akan berubah. Bahkan perubahan itu sebuah keniscayaan, sunnatullah. Maka siapa yang tidak berubah digilas oleh zaman itu. Misalnya Allah bicara tentang perubahan pribadi kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibatan. Allah menciptakan kalian pertama-tama lemah, masih kecil, lemah, belum bisa apa-apa, masih bergantung. Kemudian setelah itu Allah menjadikan setelah lemah itu kekuatan, kuat. Kuat itu para mufasir tidak ada yang berbeda pendapat. Kuat di situ bermakna pemuda. Kenapa Allah membuat terminologi pemuda tidak pakai kalimat al-fata, padahal maknanya pemuda? Tapi Allah menyebut dengan kalimat kekuatan. Artinya perubahan yang hebat itu tidak bisa dicapai orang yang lemah, kecuali anak muda, dan anak muda itu punya kekuatan. Yang ketiga, summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibatan. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah kuat itu kamu lemah kembali, dha'fan wa syaibatan, dan beruban. Pada saat ini kita juga tidak mudah untuk mengukir prestasi perubahan dalam kehidupan ini. Jadi dari lemah, kuat, kemudian lemah kembali. Itulah perubahan kita para jamaah sekalian. Kemudian persoalan kedua adalah kalau perubahan itu baik kita syukuri. Bisa jadi perubahan kita itu ke arah yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi." Maksudnya setiap nabi. Ba'asallahu fi ummatin qabli,
yang diutus oleh Allah pada umatnya sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Kecuali ada pada Nabi itu seorang hawariyun, pengikut setia, pengikut militan, dan para sahabat. Jadi setiap Nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad, yang diutus Allah untuk umatnya pasti dikelilingi hawariyun, pengikut setia, pengikut militan. Yang kedua para sahabat, ya'khuduna bisunnatihi, yang mereka itu mengambil sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ideal Nabi punya pengikut hawariyun dan sahabat, mereka mengambil sunnah Nabi, kemudian mereka mengikuti, melaksanakan perintah-perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian datanglah sesudah mereka itu generasi baru yang buruk. Dalam Al-Quran juga disebut gini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Maka datanglah generasi buruk. Pertama indikatornya menyia-nyiakan sholat, yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Itu berarti indikator generasi yang rusak, tidak sholat, menyia-nyiakan sholat, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Tapi riwayat Imam Muslim ini, generasi yang buruk itu sama, ada dua indikator yang berbeda. Generasi yang buruk itu, yang pertama indikatornya adalah yaquluna ma la taf'aluna. Mereka berbicara sesuatu yang tidak diamalkan. Jadi bisanya bicara, sedikit amalnya. Ini juga sebetulnya menohok untuk para pendakwah, para kiai, para ustadz, para ulama. Allah juga menegur dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu hanya bisa berbicara tapi tidak bisa mengamalkan? Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang hanya bisa mengatakan tetapi tidak bisa mengamalkan. Lainnya yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak pernah diamalkan. Yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang kedua, dia mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Itu kalau dalam bahasa teknisnya itu, mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu bahasa teknisnya itu amalan bid'ah. Mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Saya kasih contoh konkret di masyarakat. Saya ketika punya anak pertama, itu saya melakukan walimatul aqiqah. Orang kampung belum kenal waktu itu. Apa itu walimatul aqiqah? Laki domba 2, perempuan domba 1. Kemudian hari ke-7. Yang berkembang di masyarakat adalah kelahiran anak dengan istilah selapan. Selapan itu sumbernya ada di kitabnya Hindu. Saya sudah baca. Anak usia 36 hari, selapan istilah Jawa, kemudian bancaan. Maka selapan itu tidak ada sumbernya. Tetapi walimatul aqiqah itu ada sumbernya dalam Islam. Itu yang saya maksud. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Itu indikator generasi yang buruk. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Maka barang siapa yang berjihad kepada mereka, meluruskan mereka, yang mengatakan saja tidak mengamalkan, yang mengamalkan tidak ada perintahnya itu,
Maka siapa yang meluruskan mereka itu, maka dia orang beriman. Yang meluruskan dengan kekuasaannya, dengan kemampuan kekuasaannya. Kita menyaksikan betapa kekuasaan itu berdiri. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mungkin mengikuti di media sosial tentang perang Rusia dan Ukraina. Di situ ada chatnya. Apa yang terjadi? Presiden chatnya itu, kalau ada tentara yang tidak sholat 5 waktu dan diketahui, itu dicopot. Itu namanya kekuasaan. Dia memakai kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran. Maka dalam konteks ini, barang siapa yang meluruskan mereka itu dengan kekuasaannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang meluruskan mereka tadi dengan lisannya, maka dia beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang meluruskan mereka dengan hatinya, dengan keprihatinannya, dengan doanya, maka dia orang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau sesudah itu, artinya tidak mengingatkan dengan kekuasaannya, dengan lisannya, dengan hatinya, maka tidak ada iman bagi orang itu walaupun seberat biji sawi. Ayat ini kan teguran yang berat. Artinya kalau kita tidak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat, dengan apa perubahan itu? Dengan dakwah, maka kita dianggap oleh Nabi tidak punya iman walaupun seberat biji sawi. Itulah yang dikisahkan oleh Allah tentang sanksi orang-orang yang tidak mau menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pilar perubahan bagi masyarakat. Disebutkan para jamaah sekalian di dalam surat 5 ayat 78 sampai 79, Allah berfirman tentang kisah orang yang tidak berkenan untuk melakukan perubahan melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Nabi Dawud alaihissalam dan lisannya Isa ibnu Maryam. Kenapa Bani Israel dilaknat? Dzalika bima asau, karena mereka melakukan durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa kanu ya'tadun, dan mereka melakukan dosa yang melampaui batas. Durhaka tidak taat, dosanya melampaui batas. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan tema kita. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Kisahnya para jamaah sekalian, dikisahkan panjang ayat ini, tafsirnya di Ibnu Katsir. Ulama-ulama Bani Israel itu datang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Mereka datang ingin merubah dengan lisannya. Tetapi orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak mendengarkan ucapan-ucapan Bani Israel. Kemudian ulama-ulama ini malah ikut duduk di situ, kemudian ikut bermaksiat ria di situ bersama orang-orang yang berbuat maksiat, dan ulama Bani Israel ini melegitimasi kemaksiatan yang berkembang di kalangan Bani Israel. Kemudian turunlah ayat ini, lu'inal ladzina kafaru mim Bani Israel. Artinya apa para jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran berkisah siapa ini kira-kira? Salah satunya adalah Bal'am, ulama Bani Israel yang sudah lari dari Nabi Musa tetapi mendekati kekuasaan Fir'aun. Kemudian dilaknat oleh Allah, bahkan digambarkan seperti anjing. Kalau diam maka dia menjulurkan lidahnya. Kemudian kalau kamu halau juga menjulurkan lidahnya. Itulah anjing, gambaran seorang ulama Bani Israel yang mendekati rezim yang zalim
menjauhi ulama atau menjauhi Nabi waktu itu. Maka hari ini kita bisa memberikan definisi siapa ulama yang melegitimasi kekuasaan yang zalim. Imam Syafi'i berpendapat kalau ada ulama datang kepada kekuasaan, itulah ciri ulama ulama yang tidak baik. Dan itu terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mencegah kemungkaran, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para jamaah sekalian tidak berkisah, tidak hanya makna bukan kisah masa lalu yang tidak punya kekuatan daya rubah hari ini. Para mufassir mengatakan kalau umat dahulu membiarkan kemaksiatan dilaknat oleh Allah, kalau kita melakukan hal yang sama juga dilaknat oleh Allah. Itu aksioma namanya. Makanya kita harus melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk merubah masyarakat agar kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah khutbah singkat ini kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan mudarat, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.